Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan belajar fisika di kelas 10. Biasanya kalau mendengar fisika pasti akan terbayang rumus-rumus dan hitungan matematika yang rumit. Karena fisika tidak bisa dilepaskan dari rumus-rumus. Baiklah, sebelum masuk ke rumus-rumus fisika, kita pelajari terlebih dahulu tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Pengertian fisika. Fisika merupakan cabang dari sains. Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Nah, sains ini mempunyai 3 cabang, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Nah, sains pada hakikatnya merupakan produk atau kumpulan pengetahuan, body of knowledge, sikap atau cara berpikir, way of thinking, dan proses atau cara untuk menyelidiki, way of investigating. Fisika adalah ilmu yang mempelajari gejala alam, meliputi materi, energi, dan fenomena alam, baik yang makroskopik dan mikroskopik. Nah, hakikat fisika adalah fisika sebagai kumpulan pengetahuan, fisika sebagai cara berpikir, dan fisika sebagai cara penelitian. Nah, ini hakikat fisika ini sama dengan hakikat sains. Pertama adalah fisika sebagai kumpulan pengetahuan, body of knowledge. Melalui proses interaksi manusia dan alam, manusia akan menemukan pengetahuan. Nah, kumpulan pengetahuan atau produk penyelidikan ini dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Nah, produk fisika yang sering kita pelajari adalah rumus-rumusnya, kemudian teorinya, dan ada juga hukum-hukum. Seperti hukum Archimedes, hukum Newton, dan lain sebagainya. Rumus-rumus juga banyak. Nah, apalagi rumus-rumusnya itu banyak sekali rumus-rumus fisika yang dipelajari. Hakikat fisika yang kedua adalah fisika sebagai cara berpikir, way of thinking. Jadi untuk menciptakan segala produk dibutuhkan pemikiran dan kreativitas pada proses pengamatan atau penyelidikan. Maka dibutuhkan sikap ilmiah, diantaranya jujur, rasa ingin tahu, bertanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Jadi fisika, jika kita mengamati fenomena alam seperti petir, nah, kita ada rasa ingin tahu kenapa petir itu terjadi, nah, bagaimana proses terbentuknya petir. Nah, itu salah satu rasa ingin tahu untuk mengetahui lebih lanjut tentang fenomena alam. Itu fisika sebagai cara berpikir. Yang ketiga, hakikat fisika adalah fisika sebagai cara penyelidikan, way of investigating. Nah, merupakan proses yang memberikan gambaran tentang berbagai kegiatan penemuan yang dilakukan ilmuwan. Proses penyelidikan atau pengamatan disebut juga kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu teori atau menciptakan teori baru. Ini merupakan proses yang dilakukan oleh para ilmuwan zaman dahulu. Nah, seperti Isaac Newton menemukan hukum gravitasi, dia menyelidiki dari apel jatuh itu kenapa apel jatuh. Diselidiki terus, nah akhirnya ditemukanlah hukum gravitasi. Kemudian kita akan pelajari tentang peranan fisika. Di sini hanya 4 saja. Sebenarnya ada banyak bidang-bidang yang dimasuki oleh fisika. Seperti di sini ada contohnya adalah bidang telekomunikasi. Pesawat telepon, telepon seluler, radio, radar, TV, dan lain-lain. Nah, ini menggunakan ilmu fisika juga. Kemudian dalam bidang transportasi, spion motor atau mobil. Nah, ini kita akan pelajari di bab optika. Kemudian ada laju kendaraan di jalan raya, kita akan pelajari di bab GLB dan GLBB. Kemudian di sini contoh berikutnya ada peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga yang menggunakan peranan fisika yaitu kompor listrik, magicom, setrika, mesin cuci, kipas angin, dan lain-lain. Satu lagi bidang kesehatan. Nah, bidang kesehatan ini mungkin masih banyak yang ada peranan fisikanya. Jadi contohnya di sini ada CT scan, radioterapi, alat bantu jantung, dan lain-lain. Metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini merupakan atau langkah atau tahap yang teratur dan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah ilmiah. Jadi ini merupakan langkah atau tahapan teratur dan sistematis. Jadi sistematis sudah berurutan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ilmiah.
di masalah ilmiah diselesaikan dengan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini sering digunakan apabila kita akan menyusun karya ilmiah atau melakukan penelitian. Nah, ini langkah-langkah metode ilmiah. Jadi langkah-langkah metode ilmiah secara umumnya adalah ini. Yang pertama, ini sudah berurutan, urutannya sudah benar, jadi tidak bisa dirubah-rubah. Nah, yang pertama adalah observasi, kemudian yang kedua adalah merumuskan masalah, yang ketiga adalah keempat, membuat hipotesis atau dugaan sementara, kelima, melakukan eksperimen, keenam, menganalisis data, yang ketujuh, menarik kesimpulan, dan yang kedelapan adalah mengulangi kerja ilmiah. Nah, ini yang paling detailnya sebenarnya metode ilmiah. Ada juga langkah-langkah metode ilmiah itu ya salah. Jadi setelah merumuskan masalah, kita lanjutkan ke mengumpulkan informasi. Jadi merumuskan masalah dulu, kemudian mengumpulkan informasi. Setelah mengumpulkan informasi, melakukan atau menyusun hipotesis. Jadi melakukan dugaan sementara. Kemudian melaksanakan penelitian, terus mengolah data penelitian tadi diolah, dan menarik kesimpulan. Nah, ini menarik kesimpulan. Jika kesimpulannya kurang tepat, maka akan diulangi lagi metode ini dari awal, terus berputar. Seperti Thomas Alva Edison, dia membuat lampu pijar, itu terus berulang-ulang sampai 1999 dan ke 1000 kalinya akan berhasil. Ini adalah proses yang berulang. Kalau kesimpulannya kurang, nah ini akan prosesnya berulang-ulang terus. Terakhir, kita akan bahas keselamatan kerja di laboratorium. Nah, laboratorium merupakan ruangan yang digunakan untuk melakukan eksperimen. Nah, di dalam laboratorium terdapat banyak bahan kimia, seperti bahan kimia yang mudah meledak, mudah terbakar, dan beracun. Nah, yang perlu diperhatikan ini, bahan kimia ini adalah berbahaya. Jadi di laboratorium itu harus hati-hati. Jadi ketika kita memasuki laboratorium, kita harus hati-hati menggunakan bahan kimia yang mudah meledak, mudah terbakar, dan beracun. Syarat laboratorium yang baik adalah ini. Kondisi ruangan juga diatur, susunan ruangan juga diatur, kelengkapan peralatan keselamatan juga diatur. Ini diatur dengan baik, serta ada nomor penting yang bisa dihubungi, seperti pemadam kebakaran dan petugas medis. Selain itu, tata tertib keselamatan kerja. Tata tertib keselamatan kerja itu perlu diperhatikan juga untuk pengguna laboratorium, karena ini supaya tidak terjadi kecelakaan di laboratorium. Aturan-aturan umum ini untuk menjaga keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian simbol keselamatan kerja juga perlu, kemudian pembuangan limbah juga diatur, serta penanganan kecelakaan juga diatur. Jadi simbol-simbol itu harus dipatuhi untuk keselamatan kerja. Limbah harus segera dibuang berdasarkan klasifikasinya. Limbah kimia dibuang di tempat khusus. Nah, hal utama yang diperhatikan bila terjadi kecelakaan adalah jangan panik dan ikuti prosedur kecelakaan yang baik dan benar. Nah, untuk menghindari kecelakaan itu kita memerlukan alat keselamatan kerja. Jadi alat keselamatan kerja bisa pemadam kebakaran atau hidran, kotak P3K, jas laboratorium, peralatan kebersihan, dan lain-lain. Nah, aturan-aturan yang ada di lab ini harus dipatuhi oleh pengguna laboratorium agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, itu saja untuk pembelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.